Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan sejarah perkembangan komputer dan tokoh informatika. Komputer pertama kali ditemukan pada 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris, Charles Babbage. Mulanya, Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Mesin tersebut kemudian ia beri nama Difference Engine Zero dan digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Bentuk Difference Engine Zero sendiri sangat jauh berbeda dari kebanyakan model komputer modern saat ini. Komputer digital pertama kali mulai dikembangkan pada tahun 1930. Pengembang mesin komputer digital pertama kali adalah Alan Turing, yang juga merupakan seorang peneliti matematika. Ia berhasil mengembangkan sebuah mesin yang dapat menjalankan sekumpulan perintah. Mesin itu kemudian disebut dengan Turing Machine, dengan simulasi gagasannya yang juga dinamai uji Turing. Meskipun Turing menjadi pengembang mesin pertama, akan tetapi komputer digital baru dikembangkan pertama kali oleh Konrad Zuse. Insinyur mesin asal Jerman tersebut membuat komputer digital pertama kali bernama Z1 sebelum pecahnya Perang Dunia Kedua. Zuse merakit model komputer digital pertama tahun 1936 di Berlin, tepatnya di ruang tamu orang tuanya. Model komputer digital yang dikembangkan oleh Zuse ini sayangnya dihancurkan ketika Perang Dunia Kedua. Walaupun begitu, ia tetap dikenal sebagai sang pencipta komputer digital pertama. Generasi komputer 1. Generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1959. 1. Ukuran fisiknya yang besar. 2. Memerlukan daya listrik yang besar. Komponen yang digunakan berupa tabung hampa udara. Ketiga, programnya dibuat dalam bahasa mesin yang menggunakan konsep storage program. Keempat, data dapat disimpan di magnetic tape dan magnetic disk. 2. Generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1965 menggunakan komponen berupa transistor yang lebih kecil daripada tabung hampa udara. Kedua, kapasitas memori utamanya cukup besar dengan proses operasi yang lebih cepat. Ketiga, sudah memiliki kemampuan proses real time dan time sharing. Keempat, magnetic disk dan magnetic tape-nya sudah berbentuk removable disk. Ketiga, generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1970. 1. Memiliki ukuran yang lebih kecil karena menggunakan komponen IV integrated circuit sehingga hemat penggunaan listrik. Kedua, proses operasinya berjalan lebih cepat dan tepat dengan kapasitas memori yang jauh lebih besar. Magnetic disk yang digunakan memiliki sifat random access. Ketiga, dapat melakukan multiprogramming dan multiprocessing sehingga dapat melakukan komunikasi data antar komputer. Keempat, alat input dan outputnya semakin canggih dengan menggunakan visual display terminal. 4. Generasi keempat dimulai sejak 1970. 1. Personal komputer atau PC sudah berkembang di generasi ini. Contohnya produknya adalah Apple II. Kedua, memori komputernya sudah berbentuk chip dari microprocessor dan semikonduktor dengan teknologi Large Scale Integration atau LSI yang juga disebut dengan Bipolar Large Scale Integration. Generasi kelima. 1. Komputer generasi kelima dipelopori oleh negara Jepang. 2. Telah menggunakan Very Large Scale Integration dan Artificial Intelligence. 3. Komputer dapat memecahkan masalah sendiri. 4. Mempunyai jutaan warna dengan resolusi yang sangat tajam. 5. Lalu perkembangan teknologi komputer generasi kelima juga memungkinkan untuk dibuat jenis komputer portable alias laptop. Tokoh informatika 1. Tim Berners-Lee, penemu internet. Pada 1984 ia terdorong ingin membuat perangkat lunak atau software yang memudahkan pertukaran dokumen atau informasi antar peneliti di dunia. 5 tahun berselang, tim akhirnya mengajukan proposal software yang diberi nama World Wide Web atau WWW. Nama inilah yang hingga sekarang dikenal sebagai internet. 2. Douglas Carr Engelbart, penemu mouse komputer. Douglas Carr Engelbart yang pertama kali menciptakan mouse komputer pada tahun 1964. Saat itu, Engelbart menciptakan perangkat komputer point and click dengan 3 tombol. Selain itu, dia juga menciptakan sistem pengendali 2 dimensi pertama yang menunjukkan penggunaan grafis campuran serta shared screen. Tokoh informatika yang ketiga ada Norman Abramson sebagai pelopor Wi-Fi. Proyek jaringan tanpa kabel Wi-Fi dimulai pada tahun 1960-an oleh Norman Abramson. Saat itu Norman mengerjakan proyek tersebut di University of Hawaii. Awalnya, Wi-Fi diproyeksikan untuk mentransmisikan data ke sekolah-sekolah yang berada di Pulau Hawaii.
Fungsinya mirip saluran radio. Pengembangan terus dilakukan oleh Norman yang merupakan profesor ilmu komputer dan informasi, sampai akhirnya Wi-Fi digunakan secara luas pada perangkat smartphone, satelit, dan jaringan di rumah serta perkantoran. Selanjutnya ada Martin Cooper sebagai pelopor telepon genggam. Menyandang gelar Magister Teknik Elektro, Martin Cooper mulai mengembangkan perangkat telepon genggam di tahun 1970 saat bekerja di perusahaan elektronik Motorola. Pada tahun 1975, Cooper dibantu rekannya Michel memperkenalkan produk bernama Dynatac Dynamic Adaptive Total Area Coverage. Dynatac memungkinkan penggunanya untuk berbicara selama 30 menit sebelum baterainya habis. Berikut adalah gambaran tokoh-tokoh yang tadi saya jelaskan. Nah teman-teman, terdapat fun fact nih mengenai Martin Cooper sebagai penemu telepon genggam. Yaitu Cooper mengakui idenya membuat telepon genggam muncul setelah menonton Captain Kirk, salah satu tokoh di film Star Trek, menggunakan suatu alat komunikator. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kelompok 2 mengenai sejarah perkembangan komputer dan tokoh informatika. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.